Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furkan Rehan dari kelas 1 DTKI dengan NIM 43224086. Kali ini saya akan menjelaskan tentang B3 dan limbah B3 ya. Ini tuh tugas diberikan oleh Pak Mahir untuk diselesaikan sebagai tugas video. Jadi yang pertama itu, apa itu limbah B3? Limbah B3 adalah singkatan dari limbah bahan berbahaya dan beracun. Ini adalah limbah yang karena sifat konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan kesehatan manusia. Kita langsung saja ke klasifikasi limbah B3 berdasarkan asal dan sifatnya. Kalau kita mengklasifikasikannya, akan didapat itu berdasarkan asalnya. Yang pertama itu limbah B3 dari sumber spesifik, yaitu limbah dari proses industri tertentu yang sudah dikenal dan ditetapkan kodenya. Contoh, limbah dari industri penyamakan kulit, limbah dari produksi pestisida, dan limbah dari industri pelapisan logam. Kedua itu ada limbah B3 dari sumber tidak spesifik, yaitu contohnya itu limbah yang berasal dari aktivitas umum di berbagai jenis industri, contohnya lumpur dari tangki IPAL, limbah kemasan bahan kimia, dan pelarut organik bebas. Adapun selanjutnya itu limbah B3 dari produk kadaluarsa, tumpahan atau kemasan bekas, limbah yang berasal dari bahan kimia yang sudah tidak terpakai, rusak ataupun bocor, contohnya itu pestisida kadaluarsa, obat-obatan rusak, oli bocor dari drum. Dan yang kedua itu di sini ada yang klasifikasi limbah B3 berdasarkan karakteristik bahayanya. Limbah dikategorikan B3 yang memenuhi satu atau lebih dari sifat berikut. Satu itu mudah meledak atau eksplosif, dapat meledak akibat suhu, tekanan atau gesekan tertentu. Kedua itu mudah terbakar, flammable, terbakar pada suhu rendah, misalnya pelarut organik. Reaktif atau reaktif, mudah bereaksi hebat dengan air, udara, atau bahan lain. Beracun atau toksik, mengandung zat berbahaya seperti logam berat, Hg, Pb, Cd, dan Cr. Korosif, memiliki pH sangat rendah, kurang dari 2, atau sangat tinggi, lebih dari 12,5, merusak logam atau jaringan. Yang kedua, infeksius, mengandung mikroorganisme patogen, umumnya dari limbah medis. Dan yang selanjutnya itu istilah-istilah dalam limbah B3. Istilah-istilah dalam limbah B3. Limbah B3 yaitu limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang berisiko terhadap manusia dan lingkungan. Generator limbah B3, pihak yang menghasilkan limbah B3 menghasilkan seperti industri, rumah sakit, atau laboratorium. Pengangkut LB3 yaitu pihak yang memiliki izin untuk mengangkut limbah B3 dari sumber lokasi pengolahan atau pembuangan. Pengelolaan LB3 yaitu seluruh proses dari identifikasi, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan hingga penimbangan akhir. TPS LB3, tempat penyimpanan sementara limbah B3, tempat sementara sebelum dikirim ke pengolah atau penimbun akhir. Dan TPA LB3 itu tempat pembuangan akhir limbah B3, lokasi untuk limbah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan. Limbah spesifik, limbah yang berasal dari proses industri tertentu dengan karakter yang tertentu. Dan kita lagi lanjut, itu ada karakteristik bahaya, sifat atau potensi berbahaya dari limbah seperti mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, korosif, toksik, dan infeksius. Kode limbah B3, kode numerik dan alfabetik yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis limbah B3 sesuai dengan peraturan pemerintah. Misalnya A101D atau B110D. 8. Pengangkut limbah B3, pihak yang memiliki izin resmi. Yang ke-9, pemanfaatan limbah B3 yaitu upaya menggunakan kembali limbah B3 dalam bentuk daur ulang, substitusi bahan baku, atau proses lainnya yang bermanfaat dan aman bagi lingkungan. Yang ke-10 itu ada pelabelan limbah B3, kewajiban untuk menempelkan label atau tanda bahaya pada kemasan limbah B3 berisi informasi jenis limbah, karakteristik bahayanya, simbol, dan tanggal penyimpanan. Adapun selanjutnya itu ada simbol-simbol B3. Bisa dilihat itu gambar 1 itu bentuk dasar simbol limbah B3 ya.
Adapun ukuran-ukurannya sebagai berikut, dan yang kedua ada gambar 2 ya, itu simbol limbah B3 mudah meledak, di mana memiliki tulisan yang hitam, warnanya jingga, merah pada bagian bawahnya, dan garis-garisnya hitam, dan dia juga dapat memiliki logo yang kayak meledak ya. Untuk gambar 8 di sini ada infeksius. Dia memiliki putih, tapi dia memiliki logo di tengah itu yang hitam, yang udah sering kita lihat di mana-mana saja, karena tulisan infeksiusnya. Ada pun gambar 11 itu label kosong, di mana tulisannya hanya kosong dan putih dengan tulisan warna hitam. Lanjut itu ada ini gambar 12, label limbah B3, penandaan posisi tutup wadah atau kemasan limbah B3 yang menandakan wadahnya itu ada di atas atau di bawah. Yang gambar 10 itu label limbah B3 ya, dimana dia berwarna kuning, tulisan peringatannya berwarna merah, dan tulisan yang lainnya itu berwarna hitam. Ada gambar 3, dimana simbol limbah B3 berupa cairan mudah menyala. Mudah menyala ya seperti bensin, tapi dia juga masuk mudah meledak, tapi tetap mudah menyala. Dimana dia logonya itu warna putih dan backgroundnya itu warna merah. Di gambar 6 ada limbah B3 beracun, di mana dia itu terdapat logo tengkoraknya di tengahnya, berarti kan mematikan. Yang gambar keempat ada simbol limbah B3 berupa padatan mudah menyala. Contoh padatan mudah menyala itu ada banyak ya, seperti batu bara dan sebagainya, di mana dia memiliki kodenya itu seperti ini, di mana dia selang-seling berwarnanya dan logonya itu berwarna hitam. Adapun beberapa waktu untuk penyimpanan B3, yaitu bisa dilihat sendiri dari sini, yaitu 90 hari. 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih. Kedua itu 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 60 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1. 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 60 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum, atau 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Dampak B3 dan limbah B3 terhadap kesehatan manusia. Adapun dampak jangka pendeknya itu yaitu dampak jangka pendeknya itu akut, terjadi jika seseorang terpapar langsung dalam waktu singkat dengan dosis tinggi, seperti melalui kulit, pernapasan, atau tertelan. Pertama itu contohnya itu ada iritasi kulit dan mata disebabkan oleh seperti bahan korosif seperti asam kuat, yaitu asam sulfat dan HCl, menimbulkan kemerahan, luka bakar, atau kebutaan. Yang untuk kulit itu gangguan pernapasan diakibatkan oleh gas beracun seperti amonia dan klorin, menyebabkan sesak napas, batuk, dan kerusakan paru-paru. Yang ketiga itu keracunan akut, terjadi karena tertelan atau menghirup zat toksik seperti pestisida, merkuri dan cyanida. Gejalanya itu mual, muntah, pusing, kejang, bisa menyebabkan kematian. Keempat itu ada luka bakar kimia akibat kontak dengan bahan sangat reaktif atau korosif, kulit bisa melepuh atau rusak permanen. Dampak jangka panjangnya yaitu kronis, akumulasi paparan dalam jangka waktu lama dengan dosis kecil yang bisa menyebabkan kerusakan organ dan gangguan sistematik. Satu itu kanker atau karsinogenik, beberapa senyawa organik, logam berat, arsenik, kadmium, pelarut industri, benzena dapat menyebabkan kanker paru-paru, hati, kulit, darah, atau leukemia. Gangguan sistem saraf akibat paparan merkuri, Hg, timbal Pb, pelarut organik, dan menyebabkan tremor, gangguan memori, keterbelakangan mental pada anak. Yang kedua itu kerusakan ginjal dan hati karena logam berat dari bahan kimia yang diserap tubuh dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal atau sirosis hati. Dan penurunan imunitas, yaitu senyawa toksik jangka panjang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Adapun beberapa kelompok yang rentan terhadap dampak limbah B3 itu bayi dan anak-anak, ibu hamil, lansia, pekerja industri atau pabrik tambak APD, dan masyarakat sekitar pembuangan limbah. Adapun dampak B3 dan limbah B3 terhadap lingkungan,
Ada pencemaran tanah, yaitu contohnya logam berat seperti timbal, merkuri, kadmium dari limbah industri dapat meresap ke dalam tanah. Akibatnya itu menghambat pertumbuhan tanaman karena tanaman menjadi toksik, dan mikroorganisme tanah mati atau terganggu, merusak ekosistem mikro. Tanam yang tumbuh dapat menyerap racun masuk ke rantai makanan. Yang kedua itu ada pencemaran air. Limbah B3 cair yang dibuang ke sungai, danau atau meresap ke air tanah menimbulkan kematian biota air, ikan, plankton, udang karena keracunan bahan kimia. Air tidak layak konsumsi karena mengandung zat toksik atau karsinogenik, dan bioakumulasi, zat beracun menumpuk dalam tubuh hewan air lalu dikonsumsi manusia, membahayakan kesehatan. Dimana ketika itu ada pencemaran udara, limbah gas atau asap dari pembakaran limbah B3 seperti PVC, pelarut plastik melepaskan dioksin dan furan, zat yang sangat beracun yang bersifat karsinogenik. Baunya menyengat dan beracun, yaitu amonia dan H2SO4 dan klorin. Partikel halus PM2,5 yang menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia dan hewan. Yang keempat adalah kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Ya betul, dari di atas saja sudah dibilang dari awal ya, dia sangat merusak ekosistem dan karena racun dari limbah B3 itu membunuh hewan dan tumbuhan di darat maupun air, dan menyebabkan gangguan rantai makanan karena makhluk hidup di tingkat bawah mati lebih dahulu. Ekosistem menjadi lebih tidak seimbang, punah secara lokal. Efek jangka panjangnya itu kumulatif, itu akumulasi bahan berbahaya di lingkungan bisa berlangsung bertahun-tahun. Contohnya merkuri di danau bisa tetap beracun puluhan tahun setelah sumbernya dihentikan. Rehabilitasi lingkungan sangat mahal dan sulit, misal pembersih tanah tercemar logam berat. Jadi kesimpulannya, limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun adalah limbah yang mengandung zat beracun, korosif, mudah terbakar, reaktif, atau infeksius yang membahayakan manusia dan lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, limbah B3 harus disimpan, diangkut, dan diolah sesuai peraturan yang berlaku untuk mencegah bahaya yang luas. Pengelolaan yang baik adalah kunci untuk melindungi kesehatan manusia dan menjaga kelestarian lingkungan. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.